Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Istiana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini merupakan praktik uji kinerja saya di UPTD SD Negeri 3 Sukahaji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah, berarti kita semua sudah memiliki asupan energi yang cukup. Siap untuk belajar? Siap. Semangat untuk belajar? Semangat. Bagus. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa bersama terlebih dahulu. Hari ini siapa yang akan memimpin doa? Cahayu. Silakan Cahayu. Belajar berdoa Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Ya, apakah teman kita hadir semua? Hadir. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya semuanya lengkap. Alhamdulillah. Itu berarti tandanya kalian anak-anak yang rajin dan semangat untuk belajar. Ya anak-anak, untuk melestarikan rasa nasionalisme dan cinta pada tanah air, juga untuk menambah semangat kita belajar hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini yang akan kita nyanyikan yaitu silakan berdiri terlebih dahulu. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib nasional sebelum belajar, kita semakin mencintai Indonesia dan menjadi generasi Indonesia yang dapat mensejahterakan bangsa Indonesia nanti ke depannya. Amin. Ya. Baik anak-anak, ingatkah kalian apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Formulir pendaftaran. Mengisi formulir pendaftaran. Tentang apa lagi? Ya, benar. Bagaimana bentuk kerjasama ekonomi itu? Saling mengunjungi wisata. Saling mengunjungi pameran. Mengunjungi pameran. Ya, saling mengekspor dan mengimpor barang. Ya, betul anak-anak. Kalau mengisi formulir pendaftaran itu bagaimana? Mengisi alamat ya seperti itu. Kode pos patro ada yang ingat? Kode pos patro. Benar. Anak-anak yang telah kita pelajari sebelumnya itu ya mengenai kerjasama ekonomi dalam lingkup ASEAN dan formulir itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini.
Hari ini kita akan mempelajari anak-anak, itulah yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai masyarakat ekonomi ASEAN, lalu mengenai formulir pengiriman barang. Ya, karena kan di zaman sekarang kita belanja itu bisa secara online ya. Ya. Barangnya itu kan dikirim melalui jasa pengiriman. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Baik, sebelum menonton video pembelajaran hari ini, Ibu akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini. Langsung ditulis namanya ya. Langsung ditulis namanya. Langsung ditulis namanya ya. Nama panggilan cukup. Sudah? Sudah. Siap untuk menonton video? Siap. Rapi-rapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? Kita semua sudah mempelajari tentang ASEAN atau Persatuan Bangsa-Bangsa di wilayah Asia Tenggara. ASEAN melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Dalam melaksanakan kerjasama di bidang ekonomi, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dibentuknya MEA ini merupakan tindak lanjut dari terbentuknya AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yaitu perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara bagi sesama negara anggota ASEAN. Dengan diberlakukannya MEA akan membuat arus perdagangan antara negara anggota ASEAN semakin mudah. Indonesia dapat menjual berbagai macam hasil pertambangan, aneka macam hasil pertanian, berbagai macam hasil industri, dan berbagai macam aneka hasil kerajinan ke negara anggota ASEAN lainnya. Begitu pula sebaliknya, negara anggota ASEAN lainnya dapat menjual komoditas yang dimilikinya ke negara Indonesia. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, maka seluruh masyarakat Indonesia pun perlu menyiapkan diri untuk menghadapi era diberlakukannya MEA. Dari mulai pelaku usaha atau para wirausahawan, baik yang memiliki usaha besar maupun skala kecil atau UMKM, para tenaga kerja dengan beragam profesinya masing-masing, dan kita sebagai pelajar pun harus mampu menghadapi era diberlakukannya MEA agar tidak tertinggal dengan negara anggota ASEAN lainnya. Diskusikanlah bersama dengan anggota kelompokmu mengenai apa komoditas yang dapat diekspor dan diimpor oleh Indonesia, apa yang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA, apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi MEA, dan apa yang perlu dipersiapkan kita sebagai pelajar Indonesia dalam menghadapi MEA. Lalu kalian pula akan mempelajari formulir pengiriman barang, karena di masa kini kita dapat menjual produk ke seluruh penjuru wilayah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri melalui toko online dan perusahaan jasa pengiriman. Selamat belajar, tetap kompak dan semangat. Semangat untuk pelajaran ini. Semangat.
Ya, Ibu mau bertanya apa yang kalian ketahui dari video tersebut? Tentang apa? Bu, Ya. MEA adalah tindak lanjut dari AFTA, Bu. Iya, tindak lanjut dari arus perdagangan. Lalu apa sih yang bisa diekspor Indonesia tadi? Sumber daya alam Sumber daya alamnya berupa sayuran, hasil pertambangan, apa fosil lagi? industri, kerajinan tangan, Ya, hasil pertanian, lalu apa lagi? Hasil kerajinan, ya betul. Nah, anak-anak, yang perlu kalian diskusikan hari ini yaitu mengenai apa komoditas yang dapat diekspor dan diimpor oleh Indonesia. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan pelaku usaha dan tenaga kerja serta pelajar agar siap menghadapi era diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN. Siap belajar? Siap. Silahkan berdiskusi. Bu, saya ingin bertanya. Ya, kenapa? Ketika mengekspornya menggunakan pesawat atau kapal air? Menggunakan pesawat atau kapal air. Ya, betul. Bagus itu pertanyaannya ya. Jadi kalau barangnya itu memang mungkin dikirim menggunakan pesawat, maka pesawat. Ada pula yang dikirim menggunakan kapal laut ya. Biasanya barang-barang yang jumlahnya lebih banyak justru dikirimnya lewat kapal laut. Karena kan truknya itu masuk ke dalam kapal gitu ya. Kalau bisa dikirim kepada. Iya, betul. Truknya bisa masuk ke dalam kapal. Ada yang sudah pernah lihat videonya? Belum. Coba lihat sekali-kali, ada tuh truk masuk ke kapal laut. Kapal laut itu muatannya besar, lebih besar dibandingkan pesawat. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Satu, sandal kulit. Dua, keripik singkong. Tiga, sepatu. Empat, udang. Lima, minyak. Komoditas apa yang dapat diimpor oleh Indonesia dari luar negeri? Satu, kopi. Dua, keju. Tiga, Coca-Cola. Empat, Sprite. Enam, lima bahan elektronik. Enam, beras. Apa yang perlu dipersiapkan pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Memiliki kualitas produk dan memiliki daya tarik tersendiri di kawasan ASEAN agar dapat yang tertarik dengan produk kita. Apa yang dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi MEA? Meningkatkan sumber daya manusia dalam agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Apa yang perlu dipersiapkan kita sebagai pelajar dalam menghadapi MEA? Kita bisa belajar menggunakan medsos atau internet tentang bahasa asing atau budaya dari negara anggota ASEAN lainnya. Komitmen bareng buat semua. Data pengirim mudah terisi, tanda tangan pengirim mudah terisi, tanda tangan petugas sudah terisi oleh tanuri. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Bahasa asing apa yang harus kita pelajari dalam menghadapinya? Siapa yang mau menjawab? Citra, silakan. Kita perlu belajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional agar mudah berkomunikasi dengan orang luar negeri. Tetapi bahasa Indonesia perlu kita lestarikan. Terima kasih sudah menjawab. Nah, dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, rendang. Tiga, sandal kulit. Empat, rempah-rempah. Lima, batu bara. Komoditas apa yang dapat diimpor
Apa yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Pengusaha harus bekerja keras dan pantang menyerah agar mampu mengekspor barang ke luar negeri. Apa yang perlu dipersiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi dan bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi MEA? Peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai profesi serta jabatan di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya. Tenaga kerja Indonesia mempunyai lebih banyak untuk bekerja ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan dan kemudian bekerja, siap menghadapi era diberlakukannya MEA? Menjadi pelajar yang mempunyai bakat dan mengembangkan bakat, dan menjadi pelajar yang mempunyai banyak pengalaman. Formulir pengiriman barang sudah kami isi. Data penerima dan data pengirim sudah terisi. Dan tanda tangan pengirim dan tanda tangan petugas sudah terisi. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Yang ditanyakan ada nih untuk kelompok 3. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Komoditas yang dapat diekspor oleh Indonesia yaitu keripik singkong, sandal kulit, kain batik, manik-manik, indomie, dan buah mangga. Komoditas yang dapat diimpor oleh Indonesia yaitu skincare, kedelai, keju, kacang almond, natto, barang elektronik, dan beras. Apa yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Pelaku usaha harus mampu promosi produk sampai ke luar negeri agar produk Indonesia juga terkenal di luar negeri. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi dan bersaing dengan tenaga kerja negara ASEAN lainnya dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Pengetahuan harus luas, berwawasan tinggi, dan harus kreatif mengikuti tantangan zaman masa kini. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar ketika nanti sudah menyelesaikan pendidikan dan kemudian bekerja, siap menghadapi era diberlakukannya MEA? Jelaskan. Harus ada persiapan mental yang cukup, belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat beradaptasi di era yang baru. Bekerja keras agar generasi Indonesia tetap maju dan tidak berpecah belah. Berikut ini adalah data pengirim dan data penerima yang diisi oleh kelompok kami. Data pengirim dan data penerima sudah terisi semua. Tanda tangan pengirim dan tanda tangan petugas sudah terisi semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Caca, silakan. Maksud saya yang akan jawab. Ya, silakan. Maksud agar tidak terpecah belah adalah bangsa Indonesia harus mencintai satu sama lain dan harus kompak menghadapi masalah. Dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah cukup berarti ya untuk presentasi dari kelompok 4 ini. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebagai pelajar, sebagai bangsa Indonesia jangan mudah terpecah belah ya. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati antar sesama bangsa Indonesia walaupun kita berbeda-beda sukunya seperti itu ya. Ada
sesama negara anggota ASEAN maupun negara lainnya. Kopi, makanan dan produk lainnya. Lalu yang diimpor apa saja? Komoditas apa yang biasanya diimpor oleh Indonesia dari luar negeri ataupun baik dari sesama negara anggota ASEAN maupun negara lainnya? Garam, gula, beras, kedelai, oli dan lain-lain. Apa yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan oleh para usaha agar bisa menghadapinya? Para wirausaha atau wirausahawan Indonesia harus lebih berani untuk mempromosikan produk-produk terbaru dari Indonesia. Begitupun sebaliknya, para tenaga kerja maupun wirausaha harus lebih berani mempromosikan produk-produk terbarunya dari negara masing-masing agar bisa terkenal sampai ke negara-negara Indonesia maupun negara anggota ASEAN. Para usaha juga harus jual produk yang banyak agar bisa mencukupi penduduk Indonesia dan penduduk negara anggota ASEAN. Apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya? Tenaga kerja Indonesia harus meningkatkan kemampuan dan keahlian agar bisa diandalkan oleh tempat kerjanya. Sebagai pelajar, apa yang kamu lakukan mulai dari sekarang ketika sudah menyelesaikan pendidikan dan pekerjaan? Mendapatkan pekerjaan ya. Belajar yang banyak. Belajar tidak hanya di sekolah, belajar juga bisa melalui internet tentang budaya-budaya yang baik. Formulir data pengiriman sudah diisi kelompok kami. Data penerima dan data pengirim sudah diisi. Tanda tangan pengirim dan tanda tangan petugas sudah diisi semua. Iya, bagus. Di situ yang pura-pura jadi petugasnya siapa? Ella. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Ditanyakan? Oh, Faren, silakan. Bagaimana maksud belajar budaya dari negara lain melalui internet? Kita bisa belajar tentang budaya melalui konten mereka di YouTube maupun TikTok tentang budaya-budaya yang baik. Budaya-budaya yang baik. Jika budaya-budaya itu baik, kita bisa mengikutinya. Tapi jika tidak baik, kita tidak usah mengikutinya. Apa sudah jelas? Sudah, makasih sudah jawab. Nah, dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Ya. Sudah cukup ya, berarti dari kelompok 5 ini. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ke luar negeri baik sesama negara anggota ASEAN maupun negara lainnya. 1 kopi, 2 kain batik, 3 sendal kulit, 4.000 singkong, 5 udang. Komoditas apa yang biasanya diimpor oleh Indonesia dari luar negeri baik sesama negara anggota ASEAN maupun dari negara lainnya? 1 keju, 2 pasta, 3 beras, 4 barang-barang elektronik, 5 kedelai.
Apa yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Membentuk MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Sehingga harus lebih kreatif dalam membuat produk, pengemasannya, serta pemasarannya atau promosinya harus lebih gencar. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi MEA? Tenaga kerja Indonesia seperti dokter, perawat, guru, koki, fotografer, dokter hewan, dan lain-lainnya harus lebih profesional dan lebih hebat bekerjanya sehingga dapat mewakili Indonesia di negara anggota ASEAN lainnya. MEA, jelaskan. Harus lebih giat dan sungguh-sungguh dalam belajar agar memiliki prestasi dan memiliki kemampuan seperti pelajar-pelajar dari negara-negara lainnya. Ini adalah data pengiriman barang yang sudah kami isi. Data penerima dan data pengirim sudah terisi semua. Tanda tangan pengirim dan tanda tangan petugas sudah terisi semua. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Dua, sambal kulit. Tiga, singkong. 4, kain batik. 5, batu bara. Komoditas apa yang biasanya diimpor oleh Indonesia ke luar negeri? 1, HP. 2, tas kunci. Wow. 3, baju. 4, motor balap. 5, buah-buahan. Apa yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Pengusaha harus bekerja lebih keras dan kreatif. Apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi dan bersaing dengan tenaga kerja dari luar negara ASEAN lainnya dalam menghadapi MEA. Dokter, pemadam kebakaran, dan pekerja lainnya harus memiliki kemampuan yang hebat sehingga mampu bersaing atau sebanding dengan koki dan pekerja lainnya dari luar negeri. Sebagai Formulir pengiriman barang sudah terisi oleh kelompok kami. Data penerima dan data pengirim sudah terisi. Tanda tangan pengirim dan tanda tangan petugas sudah terisi oleh kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Masih. Coba mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat! Konsentrasi! Ya, perhatikan ya, tadi presentasi dari masing-masing kelompok sudah sangat luar biasa ya. Jawabannya juga sangat beragam ya. Yang diimpor itu ada beras, kedelai, kemudian barang elektronik, HP, dan produk-produk minuman bersoda ternyata
kalian sudah tahu mana yang impor gitu, mana yang buatan Indonesia. Kemudian yang diekspor Indonesia ke luar negerinya ya macam-macam. Ada sendal kulit. Itu terinspirasi dari siapa sendal kulit? Dari mana tuh? Kemudian kalian juga beberapa kelompok tadi menjawab keripik singkong. Inspirasinya dari siapa? Iya itu ya. Kemudian banyak yang kalian sebutkan termasuk Indomie. Ini pecinta Indomie kan ya, yang diekspor. Kemudian yang perlu dipersiapkan pelaku usaha macam-macam dari jawabannya. Harus lebih kreatif ya, harus promosinya harus lebih besar, harus lebih gencar, kemudian produknya juga harus berkualitas ya. Formulir pengiriman barang. Tadi siapa yang memesan barang di situ? Apa yang dipesannya coba? Tahu apa? Siapa yang sebagai pengirimnya? Betul. Nah, sekarang kalian sudah siap untuk mengerjakan soal? Bagikan soal untuk kalian kerjakan masing-masing. Ya. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Masih dikit-dikit silakan lah ya nanti. Baik anak-anak, perhatikan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Are you ready? Halo. Hai. Oke, baik. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang ya, apa itu merah? Ya betul. Kalau untuk mengirim barang kita perlu mengisi nama di formulirnya itu ya, betul. Bagaimana pelajaran hari ini, mudah dipahami? Bagaimana perasaan belajar hari ini? Mungkin ada yang beberapa bingung, ada yang bingung tidak nih? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Hari ini tidak ada yang ditanyakan? Benar. Baik, silakan rapikan kembali terlebih dahulu. Dirapikan dulu. Soal evaluasi dan LKPD ditaruh di tengah meja. Ayo, semua kelompok. Kelompok 5 sudah rapi. Kelompok yang lainnya? Kelompok yang lainnya dirapikan terlebih dahulu. LKPD dan soal evaluasi di tengah meja. Disatukan saja. Siapa air? Betul, disatukan ya. Nanti baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mari kita berdoa akhir majelis bersama. Subhanallah.